Selamat datang kembali teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola. Dan yang juga fans MU. Ya, ini dia teman-teman, sambutan khusus dari Bung Jas bagi para pendukung Manchester United yang menyaksikan video ini dan mendengarkan analisa di video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Glory, glory MU! Wow, kamu lagi happy banget ya. Apa sih alasan kamu sekarang happy kalau kamu melihat hasil akhir dari MU? Ya kan MU menang terus. Nah, itu dia teman-teman ya. Salah satu kita lihat bagaimana euforia dari para pendukung MU karena sekarang MU sudah back on track menjadi salah satu tim yang mulai stabil performanya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tim yang menjadi juara Liga Premier Inggris musim ini, Liverpool, mulai dari bulan Februari, awal bulan Februari, justru performa Manchester United lebih stabil dan mereka menjadi tim yang tidak terkalahkan. Memang seandainya performa dari Manchester United ini bisa mereka bentuk mulai dari awal musim, bukan tidak mungkin mereka lah yang menjadi pesaing dari Liverpool untuk menjadi juara Liga Premier Inggris. Dan apa sebenarnya yang membuat MU telat atau terlambat start? Salah satunya kita tahu bahwa faktor penyerang lubang atau pemain yang bisa melakukan serangan ke pertahanan tim lawan secara cerdas, secara cerdik, dan juga secara cekatan. Itu ada di diri Bruno Fernandes. Semenjak kedatangan Bruno Fernandes, kita tahu MU belum terkalahkan. Semenjak kedatangan Bruno Fernandes, MU banyak sekali mencetak gol. Semenjak kedatangan Bruno Fernandes, para pemain MU lainnya bisa mencetak gol semudah seperti apa yang kita saksikan dari layar kaca. Padahal kalau kita melihat effort atau upaya dan usaha mereka tidak mudah untuk bisa menjadi tim yang produktif. Nah, kamu lihat siapa nih Bung Jas yang main bagus atau benarlah bagi MU sejak break mereka mulai main lagi di Liga Premier Inggris? Kalau saya sih kira Pogba dan Fernandes. Oke, tadi teman-teman saya sudah sedikit memberikan gambaran soal Bruno Fernandes, bagaimana cara bermainnya yang bisa membuat MU tampil sebagai tim yang produktif akhir-akhir ini. Tapi seperti yang baru saja Bung Jas sebut, kita juga tidak boleh lupa peran dari Paul Pogba, pemain yang 2 tahun lalu membawa tim nasionalnya Prancis menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2018. Sekarang setelah comeback menjadi pemain yang vital bagi MU. Oke, Pogba baru cetak 1 gol loh. Iya. Bung Jas, pada musim ini, dan itu juga setelah mungkin 1 tahun sebelumnya ia mencetak gol. Tapi ia juga ada memberikan 1 assist kepada Bruno Fernandes dalam game sebelumnya. Namun secara keseluruhan perlu kita cermati bahwa Pogba lah yang sebetulnya adalah stabilizer atau penstabil serangan dan bertahannya Manchester United. Bruno Fernandes, seperti yang tadi saya katakan, adalah pemain yang cerdas, cerdik, dan cekatan dalam melakukan pergerakan menusuk ke pertahanan tim lawan. Tapi Pogba ini yang kontrol di tengah. Iya. Ya, kamu suka apa sih dari Paul Pogba? Cara larinya atau caranya dia bisa rebut bola dari kaki tim lawan? Kalau saya sih kira cara larinya. Nah, itu dia teman-teman ya, akselerasi Pogba yang tiba-tiba ia bisa melakukan sprint melewati para pemain dari tim lawan, atau juga dalam daya jelajahnya yang membantu juga Bruno Fernandes untuk melakukan pergerakan tanpa bola dalam mencari ruang. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bahwa Bruno Fernandes menjadi lebih produktif semenjak ada Paul Pogba. Iya. Ya, bahkan kalau kita melihat penampilan Bruno Fernandes lebih menggila lagi. Dan jangan hanya kita terpaku kepada Bruno Fernandes dan Paul Pogba, Bung Jas. Kan ada pemain muda juga nih di MU. Iya, benar. Ya, Greenwood namanya. Iya. Pemain yang sudah mencetak total 9 gol di Premier League. Dan jika teman-teman melihat klasmen sementara pencetak gol di Liga Premier Inggris, maka Greenwood adalah satu-satunya attacker atau penyerang yang bisa mencetak 9 gol padahal usianya di bawah 20 tahun. Bahkan belum juga 19 tahun. Artinya MU sekarang menemukan balance antara pemain muda dan juga pemain yang sudah matang dalam urusan untuk menyerang. Contoh, mereka ada Martial, mereka ada Rashford, kemudian mereka ada Bruno Fernandes, ditambah juga dengan Ighalo yang sesekali diturunkan. Tapi mereka ada pemain seperti Greenwood yang bisa melakukan tusukan sama baiknya atau penetrasi ke pertahanan tim lawan
seperti Bruno Fernandes dan juga Rashford. Jangan lupa juga kontribusi dari lini pertahanan Manchester United. Kenapa kita harus bicara soal lini pertahanan MU? Kenapa? Karena di sana kita lihat Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah melakukan perubahan dalam pertandingan Premier League di posisi center back. Harry Maguire yang sebelumnya ya, Bung Jas dikritik, wah ini defender yang ceroboh, defender yang banyak membuat kesalahan. Ternyata ia bisa tampil lebih dewasa lagi. Sempat juga menjadi kapten bagi Manchester United dan bisa juga adalah calon kapten atau wakil kapten dari tim nasional Inggris. Penampilannya bersama Lindelof membuat pertahanan MU sulit untuk bisa ditembus oleh para pemain dari oposisi atau para pemain penyerang dan pemain tengah atau siapapun dari tim lawan. Itu yang membuat Manchester United setelah break juga banyak mencatat clean sheet. Apalagi tambahannya, yaitu Pogba juga ditemani oleh pemain yang bekerja keras, yaitu Nemanja Matic. Kita tahu Matic pengalaman, pernah bermain di Premier League bersama Chelsea, itu yang juga membantu Pogba untuk bisa support gerakan-gerakan dari Bruno Fernandes. Cuma kita tahu juga Pogba masih berada dalam situasi dan kondisi yang misterius masa depannya di Manchester United. Namun saya kira dengan perubahan yang signifikan ini dan yang paling penting jika Manchester United bisa tembus kemana? Champions League, ya, ke UEFA Champions League, maka bisa saja Paul Pogba tidak akan pindah. Karena kita tahu teman-teman, itu kan target MU. Target MU harus lolos kemana? Ke UEFA apa? UEFA Champions League kan. Nah, jadi itu yang sekarang menjadi misi yang berat sebetulnya bagi Ole Gunnar Solskjaer. Tapi berkat juga kita lihat performa yang mencenangkan, mengagumkan, ya, mencetak banyak gol-gol indah, walaupun kontroversi itu akan selalu ada teman-teman. Tapi kita lihat juga dan kita perlu sadar bahwa kontroversi-kontroversi ini juga adalah bumbu dalam pertandingan sepak bola. Jadi jangan kita hanya terpaku kepada hal-hal negatif dalam pertandingan sepak bola, dan keputusan-keputusan yang diambil teknologi memang mau tidak mau harus kita terima. Karena kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, seperti contohnya sekarang sudah ada video assistant referee yang memang penuh kontroversi di Liga Inggris, tapi ya ini juga adalah tahap awal bahwa VAR ini digunakan di Liga Premier Inggris. Sekarang kita ke inti pembahasan kita. Jika teman-teman perhatikan video-video sebelumnya dari kita di channel YouTube Bola Bung Binder, maka kita mengunggulkan Manchester United untuk masuk atau tembus ke zona 4 besar dan lolos ke UEFA Champions League musim depan. Tadi sudah kita beritahu alasan-alasannya. Sekarang mereka menjadi tim yang balance untuk attack dan untuk defense. Bahkan 4 game terakhir ini mereka bisa selalu mencetak banyak gol. Mereka menjadi tim pertama di sejarah Premier League yang dalam 4 game terakhir bisa menang dengan selisih 3 gol. Ini sebuah pencapaian yang bagus bagi Ole Gunnar Solskjaer sendiri sebagai newcomer manager di Liga Premier Inggris dalam menangani tim besar. Oke, sekarang kita melihat bagaimana sisa pertandingan MU. Pertama kita lihat dulu dalam klasmen sementara, di mana MU hanya berbeda 1 poin dari Leicester City di peringkat keempat. Kedua tim akan memainkan sisa-sisa pertandingan mereka di Premier League, di mana ada sisa 4 pertandingan. MU akan melawan Southampton, Crystal Palace away, kemudian West Ham home, dan Leicester City away. Saya kira di 2 atau 3 game selanjutnya bagi MU di atas kertas seharusnya mereka tidak memiliki masalah untuk mencetak gol, karena gol ini tidak hanya diciptakan oleh 1 atau 2 pemain, tapi ada 3-4 pemain dan 5 pemain yang bisa mencetak gol bagi MU. Kemudian bagaimana dengan Leicester? Salah satu fixture atau sisa pertandingan terberat bagi Leicester City ini adalah melawan Tottenham Hotspur away. Kemudian pada hari terakhir melawan Manchester United di home. Ya, itu yang akan menjadi duel habis-habisan, mati-matian bagi kedua tim untuk bisa tetap masuk di zona 4 besar dan lolos ke UEFA Champions League. Kita tetap konsisten bahwa MU akan masuk ke UEFA Champions League, dan Leicester akan turun. Menurut kamu bagaimana sih chancesnya dari MU ini? Di mana, di pertandingan mana nih yang akan menentukan bagi MU? Mereka cuman susah lawan Leicester. Alright teman-teman, kita tunggu nih analisa dari Bung Jas yang mengatakan bahwa sisa pertandingan berat MU adalah hanya melawan Leicester. Kalau kita
melakukan prediksi kita bahwa kedua tim terus menang dalam 3 game selanjutnya. Artinya penentuan akan dilakukan ketika Leicester menjamu Manchester United, dan itu yang akan membuat akhir dari Premier League ini sangat amat seru. Tapi kita tetap konsisten. Iya. MU akan lolos ke UEFA Champions League. Sambil kita tunggu perkembangan selanjutnya, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, mendengarkan analisa kita. Silakan berikan komen-komen Anda, kira-kira Anda menjagokan siapa yang bisa masuk ke UEFA Champions League. Chelsea kita prediksi akan masuk bersama Manchester United. Oke, Bung Jas, any closing comments untuk fans MU atau untuk viewers kita? Ayo dong fans MU, naikin views kita di video ini, dan juga naikin subscribers kita. Jadi untuk itu, subscribe, like, comment, share video kita, dan juga follow Instagram kita. Iya, dan jika MU betul masuk ke zona 4 besar dan lolos ke UEFA Champions League, maka kita akan membuat satu video dengan memberikan giveaway melalui quiz atau melalui pertanyaan dan jawaban dari saya sendiri. Artinya pertanyaan dari teman-teman dan saya yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi kita tunggu apakah prediksi kita akan sesuai seperti analisa kita atau tidak. Glory, glory MU! No hate! Only football! Salam sepak bola!